Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tia Islamia, mahasiswi semester 3 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dengan NIM 231240090. Di sini saya akan menjelaskan materi atau bahan ajar yang sesuai kebutuhan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Belajar merupakan sebuah proses internalisasi pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan oleh seseorang. Pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari tersebut pada umumnya disampaikan dengan menggunakan bahan ajar. Dalam konteks ini, bahan ajar dapat dimaknai sebagai sesuatu yang berisi informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Bahan ajar secara umum merupakan sesuatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh penggunanya. Dalam aktivitas pembelajaran, bahan ajar berperan sebagai medium yang menjadi perantara proses penyampaian pengetahuan dan keterampilan dari narasumber kepada orang yang belajar atau learner. Bahan ajar pada dasarnya adalah sesuatu yang memuat informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh penggunanya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama yaitu ada bahan ajar cetak dan non-cetak. Nah, apa sih bahan ajar cetak dan non-cetak itu? Mari simak videonya. Beragam bahan ajar dapat digunakan untuk memfasilitasi proses belajar peserta didik agar mampu mencapai kemampuan atau kompetensi yang diperlukan. Nah, yang pertama, bahan ajar cetak. Pembelajaran cetak dapat diartikan sebagai perangkat atau bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercangkup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya, serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Bahan dan media ajar cetak adalah sejumlah bahan ajar yang dipersiapkan oleh desainer pembelajaran dalam kertas yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Sebagai bagian dari media pembelajaran, bahan ajar cetak mempunyai kontribusi yang tidak sedikit dalam proses pembelajaran. Salah satu alasan mengapa bahan ajar cetak masih merupakan media utama dalam paket bahan ajar di sekolah-sekolah. Karena sampai saat ini, bahan ajar cetak masih merupakan media yang paling mudah diperoleh dan lebih standar dibanding program komputer. Di samping memiliki kelebihan, bahan ajar cetak juga memiliki kelemahan, di antaranya yaitu tidak mampu mempresentasikan gerakan. Nah, yang kedua yaitu bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak adalah kerangka pembelajaran yang tidak dicetak. Bahan ajar non-cetak terbagi atas 3 bagian, yaitu audio, audiovisual, dan multimedia. Nah, berikut akan dijelaskan masing-masing dari bahan ajar non-cetak. Yang pertama yaitu bahan ajar audio. Bahan ajar audio adalah bahan ajar yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran dan perasaan sehingga terjadinya proses belajar. Bahan ajar audio terdiri dari 2 macam, yaitu kaset atau piringan hitam atau compact disc
Media kaset atau piringan hitam dapat menyimpan suara yang dapat secara berulang-ulang diperdengarkan kepada peserta didik yang menggunakannya sebagai bahan ajar. Bahan ajar ini biasanya digunakan untuk pembelajaran bahasa atau pembelajaran musik. Salah satu penggunaan DV dalam pembelajaran yaitu di dalam perangkat pembelajaran. Yang kedua yaitu radio. Pembelajaran melalui radio dapat menjadi alat yang kuat dalam meningkatkan akses pendidikan peserta didik. Kenapa? Karena radio dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai jenis materi pembelajaran, termasuk pembelajaran akademis, informasi umum, budaya, dan bahasa, seperti mendengarkan pengajian langsung di channel Radio Dai yang sedang berlangsung. Program audio dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran individual, berkelompok, maupun massal. Nah, yang kedua yaitu contoh dari bahan ajar non-cetak. Ada bahan ajar audiovisual. Bahan ajar audiovisual adalah seperangkat alat yang dapat memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Perangkat audiovisual adalah perangkat yang dapat didengar dan dilihat dan digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Beberapa contoh perangkat audiovisual mencakup video, film berbicara, dan televisi. Bahan ajar audiovisual merupakan salah satu alternatif bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan proses pembelajaran. Bahan ajar audiovisual merupakan salah satu alternatif bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran dan dapat meningkatkan proses pembelajaran karena bahan ajar audio memiliki beberapa aspek, di antaranya mudah diakses, lebih menarik, dapat diperbaiki setiap saat. Ciri-ciri dari media audiovisual adalah mencakup unsur suara dan unsur gambar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu bahan ajar multimedia atau interactive teaching material. Merupakan kombinasi dari beberapa media, baik audio, gerak, grafik, gambar, animasi, dan video yang dalam proses pembelajaran dimanfaatkan atau diperlakukan untuk mengendalikan suatu perintah dalam proses pembelajaran. Contoh bahan ajar multimedia interaktif yaitu CD interaktif, film interaktif, tanya jawab atau diskusi. Nah, selain itu, bahan ajar multimedia interaktif dapat berupa diskusi lingkungan atau pelajaran di luar kelas dari sebuah materi tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dalam bahan ajar. Yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip konsistensi, dan yang ketiga yaitu ada prinsip kecukupan. Tentu saja di dalam masing-masing prinsip tersebut pasti penjelasannya berbeda-beda. Maka dari itu, ayo kita simak penjelasannya. Yang pertama yaitu ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi menekankan bahwa bahan ajar harus sesuai dan berhubungan dengan kebutuhan peserta didik, tujuan pembelajaran, dan konteks pembelajaran. Materi yang disajikan harus memiliki makna dan manfaat bagi peserta didik, sehingga mereka dapat menghubungkannya dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Nah, ada juga contoh penerapan dalam bahan ajar pada prinsip relevansi, yaitu yang pertama, materi disesuaikan dengan kurikulum. Maksudnya yaitu, jika materi pelajaran adalah tentang sejarah Indonesia, maka bahan ajar harus berisi materi sejarah Indonesia yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tercantum dalam kurikulum.
Selanjutnya yaitu materi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Maksudnya yaitu jika bahan ajar ditujukan untuk siswa kelas 4 SD, maka materi yang disajikan harus sesuai dengan kemampuan kognitif dan bahasa siswa kelas 4. Selanjutnya, materi mencerminkan konteks masyarakat. Maksudnya, jika pelajaran adalah tentang ekonomi, maka bahan ajar dapat menggunakan contoh-contoh ekonomi yang relevan dengan kondisi di masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi menuntut agar bahan ajar menunjukkan keselarasan dan keterhubungan yang logis dalam penyampaian materi. Materi yang disajikan harus memiliki urutan yang jelas, saling berkaitan, dan tidak menimbulkan kebingungan atau pertentangan. Contoh penerapan dalam bahan ajar yaitu yang pertama, urutan materi yang logis. Maksudnya adalah jika materi pelajaran adalah tentang sistem pencernaan manusia, maka bahan ajar harus menyajikan materi secara berurutan, dimulai dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Selanjutnya yaitu keterkaitan antar materi. Maksudnya yaitu jika bahan ajar membahas tentang jenis-jenis hewan, maka materi tentang ciri-ciri hewan mamalia harus dihubungkan dengan materi sebelumnya tentang klasifikasi hewan. Nah, selanjutnya hindari pertentangan materi. Maksudnya adalah jika bahan ajar membahas tentang pencemaran lingkungan, maka jangan sampai terdapat materi yang bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada prinsip kecukupan. Prinsip kecukupan memastikan bahwa bahan ajar mencakup semua materi yang diperlukan untuk mencapai kompetensi yang ingin dicapai. Materi yang disajikan harus cukup lengkap dan mendalam untuk membantu peserta didik memahami konsep dan keterampilan yang dituju, tetapi tidak berlebihan sehingga membebani peserta didik. Ada juga contoh dari penerapan dalam bahan ajar prinsip kecukupan. Yang pertama yaitu materi yang cukup lengkap. Maksudnya adalah jika materi pelajaran adalah tentang sejarah pergerakan nasional, maka bahan ajar harus mencakup semua periode penting dalam pergerakan nasional, mulai dari awal hingga kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu materi yang cukup mendalam. Maksudnya adalah jika bahan ajar membahas tentang proses fotosintesis, maka materi harus menjelaskan secara rinci tentang reaksi terang dan reaksi gelap fotosintesis. Yang ketiga yaitu jumlah materi yang sesuai dengan waktu. Maksudnya adalah jika bahan ajar ditujukan untuk pembelajaran selama 1 minggu, maka jumlah materi yang disajikan harus sesuai dengan waktu yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar. Nah, sebelum itu, apa sih pengertian dari pengembangan bahan ajar? Pengembangan bahan ajar merupakan proses yang penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, agar bahan ajar yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat bagi peserta didik. Maka perlu memperhatikan beberapa hal penting. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Kenapa sih tujuan pembelajaran? Karena yang pertama itu ada bagian dari tujuan pembelajaran, kejelasan tujuan. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas, spesifik, terukur, realistis, dan terikat waktu atau SMART. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mempelajari materi tersebut. Selanjutnya ada juga keselarasan dengan kurikulum. Nah, maksudnya yaitu
Tujuan pembelajaran harus selaras dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tercantum dalam kurikulum. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan adalah peserta didik. Kenapa peserta didik? Karena tingkat perkembangan bahan ajar harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya dari aspek kebutuhan dan minat. Maksudnya yaitu bahan ajar harus memperhatikan kebutuhan dan minat peserta didik, sehingga mereka merasa tertarik dan termotivasi untuk belajar. Selanjutnya ada juga keberagaman. Maksudnya di sini yaitu bahan ajar harus mengakomodasi keberagaman peserta didik, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, hal yang harus diperhatikan yaitu materi pembelajaran. Kenapa sih materi pembelajaran? Karena materi pembelajaran harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya keakuratan. Materi pembelajaran harus akurat dan berdasarkan sumber informasi yang kredibel. Selanjutnya kedalaman. Materi pembelajaran harus cukup dalam untuk membantu peserta didik untuk memahami konsep dan keterampilan yang dituju. Selanjutnya yang keempat, ada metode pembelajaran. Bahan ajar harus menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan efektif untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Bahan ajar juga harus mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, seperti melalui diskusi, tanya jawab, dan kegiatan praktik. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada media pembelajaran. Di dalam itu ada kejelasan dan kualitas. Maksudnya, media pembelajaran yang digunakan harus jelas, mudah dipahami, dan berkualitas baik. Ada juga relevansi. Media pembelajaran harus relevan dengan materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Ada variasi. Bahan ajar dapat menggunakan berbagai media pembelajaran seperti gambar, video, audio, dan animasi untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Yang keenam yaitu ada evaluasi. Nah, evaluasi juga ada beberapa. Yang pertama, evaluasi formatif. Maksud evaluasi formatif ini dilakukan selama proses pengembangan bahan ajar untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan perbaikan. Selanjutnya ada evaluasi sumatif. Apa sih evaluasi sumatif? Evaluasi sumatif dilakukan setelah bahan ajar selesai dikembangkan untuk menilai efektivitas dan kualitas bahan ajar. Nah, yang ketujuh ada penyajian. Yang bagian dari penyajian itu diantaranya ada kemudahan akses. Maksudnya yaitu bahan ajar harus mudah diakses oleh peserta didik, baik secara online maupun offline. Selanjutnya ada juga kemudahan pemahaman. Bahan ajar harus mudah dipahami oleh peserta didik dengan menggunakan bahasa yang sederhana, ilustrasi yang jelas, dan tata letak yang menarik. Selanjutnya ada keterbacaan. Bahan ajar harus memiliki keterbacaan yang baik dengan menggunakan font yang mudah dibaca, jarak antar baris yang cukup, dan warna yang kontras. Selanjutnya yaitu ada sumber dan media bahan ajar. Sumber dan media bahan ajar merupakan komponen penting yang saling terkait dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan proses belajar seperti benda, data, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah beberapa sumber belajar. Yang pertama yaitu buku teks.
Buku teks merupakan sumber belajar utama yang berisi materi pelajaran yang terstruktur dan sistematis. Selanjutnya ada jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan sumber informasi terkini dan terpercaya yang berisi hasil penelitian dan kajian ilmiah. Selanjutnya ada internet. Internet merupakan sumber informasi yang sangat luas dan beragam yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Yang selanjutnya yaitu ada pakar atau ahli. Pakar atau ahli di bidangnya dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk memberikan perspektif yang lebih dalam dan terkini tentang materi pelajaran. Selanjutnya yaitu ada pengalaman praktis. Pengalaman praktis baik dari guru maupun peserta didik dapat menjadi sumber belajar yang berharga untuk memberikan contoh dan ilustrasi yang relevan. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah bagian integral dari seluruh proses atau kegiatan pembelajaran. Media yang umum digunakan dalam bahan ajar yaitu yang pertama teks. Teks merupakan media pembelajaran yang paling umum digunakan, seperti buku teks, modul, handout, dan lembar kerja. Selanjutnya yaitu ada audio. Audio seperti rekaman suara, podcast, dan musik dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran secara audio visual. Selanjutnya ada video. Video seperti film dokumenter, animasi, dan video pembelajaran dapat digunakan untuk memperagakan konsep, proses, atau kejadian secara lebih nyata. Selanjutnya ada juga gambar. Gambar seperti foto, ilustrasi, dan diagram dapat digunakan untuk memperjelas konsep dan mempermudah pemahaman. Nah, selanjutnya ada juga alat peraga. Alat peraga seperti model, benda nyata, dan alat percobaan dapat digunakan untuk memperagakan konsep secara langsung dan membantu peserta didik untuk belajar melalui pengalaman. Selanjutnya yaitu ada komputer dan internet. Komputer dan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai sumber belajar, seperti website, aplikasi, dan game edukatif. Selanjutnya yaitu ada konseptual, faktual, prosedural, dan metakognitif dalam bahan ajar. Tentu saja di dalam masing-masing teori tersebut terdapat penjelasan, dan mari kita simak penjelasannya. Pertama yaitu konseptual. Konseptual merujuk pada pemahaman tentang konsep, prinsip, teori, dan model yang mendasari suatu topik. Pengetahuan tentang konsep, prinsip, teori, model, dan klasifikasi. Pengetahuan ini dapat diperoleh melalui membaca, melihat, mendengarkan, mengalami, atau aktivitas mental yang reflektif. Nah, contoh dalam bahan ajar konseptual yaitu penjelasan tentang konsep demokrasi dalam mata pelajaran PPKN. Selanjutnya ada penjelasan tentang siklus air dalam mata pelajaran IPA. Selanjutnya ada juga penjelasan tentang teori relativitas dalam mata pelajaran fisika. Nah, tujuan dari konseptual ini yaitu untuk membangun kerangka berpikir yang kuat dan membantu siswa memahami hubungan antar konsep. Yang kedua yaitu ada faktual. Faktual merujuk pada informasi spesifik, data, fakta, dan detail yang mendukung pemahaman konseptual. Pengetahuan yang berupa informasi yang disimpan dalam grafik pengetahuan. Pengetahuan ini menggambarkan dan mempresentasikan fakta di dunia melalui data terstruktur.
Contoh dalam bahan ajar faktual yaitu daftar Presiden Indonesia dalam mata pelajaran sejarah. Ada juga rumus kimia dalam mata pelajaran kimia. Selanjutnya, tanggal penting dalam mata pelajaran sejarah. Tujuan dari faktual ini yaitu untuk memberikan informasi konkret dan membantu siswa mengingat fakta-fakta penting. Yang ketiga yaitu prosedural. Prosedural merujuk pada langkah-langkah, instruksi, dan prosedur yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu. Contoh dalam bahan ajar prosedural adalah langkah-langkah melakukan percobaan dalam mata pelajaran IPA. Selanjutnya, cara menulis esai dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ada juga algoritma pemrograman dalam mata pelajaran informatika. Tujuan dari prosedural ini yaitu untuk membimbing siswa dalam melakukan tugas dan mengembangkan keterampilan praktis. Yang terakhir yaitu ada metakognitif. Metakognitif merujuk pada kemampuan berpikir tentang berpikir, yaitu kemampuan untuk memantau dan mengatur proses belajar sendiri. Adapun contoh dalam bahan ajar metakognitif adalah pertanyaan refleksi yang mendorong siswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka. Selanjutnya ada strategi belajar yang membantu siswa mengatur waktu dan sumber belajar. Ada juga teknik-teknik berpikir kritis yang membantu siswa menganalisis informasi dan memecahkan masalah. Tujuan dari metakognitif ini yaitu untuk membantu siswa menjadi pembelajar yang aktif, mandiri, dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Keempat kategori ini saling terkait dan penting untuk mencapai tujuan pembelajaran yang komprehensif. Bahan ajar yang baik harus mampu mengintegrasikan keempat kategori ini dengan proporsi yang tepat, sehingga siswa dapat memahami konsep, mengingat fakta, menguasai prosedur, dan mengembangkan kemampuan metakognitif. Dengan memahami dan menerapkan konseptual, faktual, prosedural, dan metakognitif dalam bahan ajar, guru dapat menciptakan bahan ajar yang efektif dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Selanjutnya yaitu prosedur dan ukuran penyampaian materi dalam bahan ajar. Merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa informasi disajikan dengan cara yang efektif dan mudah dipahami oleh siswa. Berikut adalah beberapa prosedur atau ukuran yang dapat dipertimbangkan dalam penyampaian materi. Yang pertama, ada kesesuaian tingkat kesulitan. Nah, prosedurnya yaitu materi harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan siswa. Ukurannya, poin A adalah gunakan bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan usia atau level pendidikan siswa. Poin B, hindari penggunaan istilah teknis yang belum dikenal siswa. Poin C, bagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dicerna. Poin D, gunakan contoh-contoh dan ilustrasi yang relevan dengan pengalaman siswa. Nah, yang kedua yaitu ada kejelasan dan keruntutan. Prosedurnya yaitu materi harus disusun dengan jelas dan runtut, sehingga mudah diikuti oleh siswa. Ukurannya yaitu poin A, gunakan kalimat yang singkat dan padat. Poin B, gunakan poin-poin utama dan subjudul untuk memudahkan navigasi. Poin C, gunakan visualisasi seperti gambar, diagram, dan grafik untuk memperjelas konsep. Poin D, pastikan alur materi logis dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga ada keterlibatan siswa.
Prosedurnya yaitu materi harus dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Ukurannya, poin A, gunakan pertanyaan pemantik dan kegiatan diskusi untuk merangsang pemikiran siswa. Poin B, berikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan praktis seperti percobaan atau role playing. Poin C, gunakan media interaktif seperti video, simulasi, atau game untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Keempat yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Prosedurnya yaitu materi harus dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Ukurannya yaitu poin A, gunakan pertanyaan terbuka dan menantang yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Poin B, berikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Poin C, dorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan sudut pandang. Nah, yang kelima yaitu ada relevansi dan aktualitas. Prosedurnya, materi harus relevan dengan kebutuhan dan minat siswa serta dengan situasi terkini. Ukurannya yaitu yang poin pertama atau poin A, gunakan contoh-contoh dan ilustrasi yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Poin B, sertakan informasi terkini dan perkembangan terbaru dalam topik yang dibahas. Poin C, hubungkan materi dengan isu-isu sosial dan lingkungan yang sedang terjadi. Nah, yang keenam ada evaluasi dan umpan balik. Prosedurnya yaitu terdapat mekanisme evaluasi yang efektif untuk memantau pemahaman siswa dan memberikan umpan balik. Ukurannya yang pertama atau poin A, gunakan berbagai metode penilaian seperti tes tertulis, presentasi, portofolio, dan proyek. Poin B, berikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi siswa untuk belajar lebih baik. Yang terakhir yaitu penggunaan media pembelajaran. Prosedurnya yaitu gunakan media pembelajaran yang beragam untuk memperkaya penyampaian materi dan meningkatkan efektivitas. Ukurannya, poin A, gunakan gambar, diagram, grafik, video, audio, dan simulasi untuk memperjelas konsep. Poin B, pilih media yang sesuai dengan topik dan tingkat pemahaman siswa. Poin C, gunakan media interaktif untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Dengan memperhatikan prosedur dan ukuran penyampaian materi ini, bahan ajar dapat dirancang dengan lebih efektif sehingga dapat membantu siswa dalam memahami dan menguasai materi dengan lebih baik. Selanjutnya ada akurasi dan relevansi materi. Akurasi dan relevansi merupakan dua aspek penting dalam menilai kualitas materi atau bahan ajar. Bahan ajar yang akurat dan relevan akan membantu siswa memahami konsep dengan benar dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Yang pertama yaitu akurasi materi. Pengertian akurasi materi yaitu mengacu pada kebenaran dan ketepatan informasi yang disajikan dalam bahan ajar. Nah, pentingnya akurasi ini, materi yang akurat akan membangun pemahaman yang benar pada siswa dan mencegah kesalahan dalam penerapan konsep. Cara memastikan akurasi yaitu yang pertama, sumber referensi. Gunakan sumber referensi yang kredibel dan terpercaya.
seperti buku teks terbitan penerbit ternama, jurnal ilmiah, dan situs web resmi lembaga pendidikan atau penelitian. Yang kedua, validasi. Konsultasikan materi dengan pakar di bidang terkait untuk memastikan keakuratan informasi. Selanjutnya, pembaruan. Perbarui materi secara berkala untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang kedua yaitu relevansi materi. Relevansi materi mengacu pada keterkaitan materi dengan kebutuhan, minat, dan konteks belajar siswa. Pentingnya relevansi. Materi yang relevan akan memotivasi siswa untuk belajar dan membantu mereka menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Cara memastikan relevansi yaitu poin A, analisis kebutuhan. Tentukan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kurikulum, standar kompetensi, dan asesmen. Poin B, minat siswa. Pertimbangkan minat dan pengalaman siswa dalam memilih topik dan contoh-contoh yang digunakan. Poin C, konteks lokal. Sesuaikan materi dengan konteks budaya dan lingkungan sekitar siswa. Poin D, aplikasi praktis. Tunjukkan bagaimana materi dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, baik dalam konteks akademis maupun profesional. Kesimpulannya yaitu, materi atau bahan ajar yang dirancang dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses belajar mengajar. Siswa dapat belajar dengan lebih mudah, efektif, dan bermakna, sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.